warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali saya Hersman Munarif dari Forum News Network bisa menjumpai Anda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu inisiator Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Jadi mereka menyelenggarakan renungan 93 tahun Sumpah Pemuda. Dan salah satu resolusinya itu adalah melawan oligarki, begitu. Nah, salah satu inisiatornya adalah Mas Ferry Yuliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry. Waalaikumsalam, Mas Arsul. Ya, ini Anda masih, ya, silakan. Gimana, Mas Arsul? Ya, ini Anda masih Gerindra kan? Ya, masih Wakil Ketua Umum Gerindra kan? Masih Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Arsul. Oke, mantap. Karena orang bertanya-tanya kemarin ketika membaca berita itu, ini Pak Ferry ini masih Wakil Ketua Umum Gerindra atau tidak, kok suaranya keras? Kan Gerindra ini bagian dari partai pendukung pemerintah, begitu Mas? Iya. Ya. Ya, saya mungkin hadir kemarin sebagai anak bangsa lah yang tergerak hatinya, kemudian berkumpul bersama teman-teman semuanya, bahwa memang pada momentum Sumpah Pemuda sebagai momen yang tepat untuk kita mulai melihat kembali tentang imajinasi kita tentang Indonesia, dan kemudian juga kita lihat sekarang fakta yang ada sekarang, kita memang cenderung harus ada yang mengkritik pemerintah itu, Mas. Jadi pengertian bahwa memang Indonesia kemarin ya kita juga sudah diskusikan dengan teman-teman semuanya yang hadir, kita menemukan bahwa yang pertama Indonesia itu terlalu memang sekarang ini peran negaranya kan makin kecil, sudah semakin kecil, kemudian swasta semakin besar dan menguasai hampir segala aspek kehidupan kita. Bahkan lebih jauh lagi, sekarang ada neo-imperialisme dalam bentuk kapitalisme negara Tiongkok kepada Indonesia yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan kita sebagai bangsa dan juga merugikan rakyat. Nah, yang tadi disampaikan tentang oligarki itu memang ini munculnya pertama kali oligarki di Indonesia itu karena terlalu besarnya peran swasta. Kalau kita lihat kan Indonesia sebenarnya ada badan usaha milik swasta, ada badan usaha koperasi, ada badan usaha milik negara. Dalam proses kurun waktu beberapa dekade ini memang peran swastanya makin besar, peran koperasinya makin kecil, peran BUMN-nya yang tadinya juga masih lumayan, sekarang relatif juga mengecil juga, dan koperasi lebih parah lagi, Mas. Sehingga peran swasta yang besar ini masuk ke wilayah dan menguasai sektor-sektor yang besar-besar, yang istilah saya itu yang daging-daging itu, tambang, migas, segala macam itu justru diberikan kepada badan usaha milik swasta. Nah, harusnya itu kan sumber-sumber daya yang penting untuk hajat hidup orang banyak di Indonesia itu harusnya dikuasai oleh negara, dalam pengertian bahwa itu harusnya BUMN. Ini malah kebalik di Indonesia nih. Saya nggak tahu, karena memang di Indonesia ini belum ada undang-undang perekonomian nasional yang mengatur tentang itu, Mas Harsu, sehingga yang daging-daging itu, yang duitnya banyak itu, sektor tambang, minyak, dan gas, dan segala macam itu malah justru dikuasai oleh swasta. BUMN-nya ya ada yang sektor-sektor penting, tapi ada juga banyak BUMN yang menguasai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu penting, atau bahkan itu sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta maupun koperasi. Nah, disitulah sebenarnya kemudian swasta ini menguasai, mengkapitalisasi keuntungan dari situ, dan kemudian mereka kaya sendiri dan terlalu kaya, sehingga dengan kekayaan dan akumulasi modal mereka itu bisa kemudian menguasai juga sekarang kehidupan politik di Indonesia. Nah, menurut saya karena disinilah oligarkinya muncul, dan kemudian oligarki ini sekarang malah bisa seperti mengatur kekuasaan negara, dan kekuasaan negara dengan sangat mudahnya
memberikan ruang bagi kepentingan negara lain, itu khususnya dalam dewasa ini kita lihat sendiri ada tenaga kerja asing masuk dari Tiongkok, kemudian itu diberikan fasilitasi oleh pemerintah, kemudian juga penguasaan sektor-sektor pertambangan. Kemarin Mas Faisal Basri juga menyampaikan data-datanya tentang bagaimana tambang-tambang itu masuk perusahaan-perusahaan yang langsung di-endorse oleh pemerintah Tiongkok, difasilitasi oleh pemerintah kita, dan kemudian banyak contoh-contoh yang lain ya. Kemudian contoh proyek-proyek yang sebenarnya tidak terlalu penting buat kita, tetapi itu dipaksakan akhirnya oleh pemerintah kita, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian ibu kota baru, dan lain-lainnya. Nah, itu banyak sekali contoh belakangan ini yang mudah untuk kita sampaikan, yang menunjukkan bahwa pemerintah kita kehilangan objektivitasnya, karena memang tekanan dari pemerintah Tiongkok kepada kita untuk menanamkan kepentingan investasinya di kita ini itu sedemikian kuatnya dan didukung oleh sedemikian lemahnya pemerintah Indonesia kita untuk memberikan konsesi-konsesi dan kemudian privilege terhadap kepentingan Tiongkok di Indonesia. Nah, karena kehilangan objektivitasnya, kita menganggap bahwa akhirnya kemudian pemerintah kita tidak lagi kemudian mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan wibawa pemerintah, hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita harus menjaga kedaulatan bangsa, kemudian kehormatan, dan juga menjaga kepentingan rakyat kita. Nah, inilah yang kemudian kita harus mengingatkan, sebab kalau ini tidak diingatkan, ya bablas, ini kita bisa jadi benar-benar dijajah. Neo-imperialisme ini muncul benar-benar gitu. Jadi penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini kita harus tetap menjaga supaya semangat Sumpah Pemudanya tetap terjaga gitu, Mas Hersu. Ini kan kalau enggak udah ngeri banget ini, Mas, gitu. Ya, jadi kondisinya memang ini sudah mengerikan, dan kalau saya sederhanakan sebenarnya begini, orang kan selalu menyebut oligarki ini adalah, kalau di masa lalu, di masa Orde Baru itu memang presiden itu membesarkan para pengusaha, tetapi tetap dalam kontrol pemerintah. Tapi sekarang kebalik ya, pengusaha-pengusaha yang besar inilah yang sekarang mengontrol pemerintah gitu ya, dan ini yang menjadi backbone, tulang punggung dari oligarki itu gitu. Iya, nah ini kan berbarengan sebenarnya. Lihat kondisi sekarang ini di tengah ketidakmampuan pemerintah, juga merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di tengah itu ada kondisi yang sekarang secara faktual kita bisa lihat ada indikator-indikator kuantitatifnya bahwa terjadi deindustrialisasi, mandek gitu, dan kemudian investasi dari terutama dari Tiongkok ini juga jeleknya karena mereka investasi itu yang mereka lakukan juga harus disertai dengan masuknya tenaga-tenaga kerja asing dari Tiongkok, terutama dalam jumlah yang besar sekali. Kemudian ada angka-angka kemiskinan yang kita lihat terus meningkat, kemudian hutang juga yang terus meningkat, membanjirnya produk-produk impor masuk ke Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sekarang rasio penguasaan aset-aset produksi, baik tanah, modal, dan lain sebagainya memang cuma dinikmati oleh segelintir 1% malah, Mas Hersu, dari penduduk Indonesia yang menguasai faktor-faktor produksi baik tanah, modal, dan lain sebagainya. Yang itu menurut saya ya merusak, sangat mudah diintervensi. Dalam posisi kerentanan seperti itu, negara Indonesia saat ini sangat dalam posisi yang lemah sebenarnya, meskipun kita semua mengaku bahwa kita tetap harus menjaga kedaulatan segala macam, tetapi secara faktual kerentanan ini yang membuat kita sebenarnya menjadi lemah, tunduk kepada kepentingan neo-imperialisme, khususnya dari negara Tiongkok ini. Ya. Nah, ini kan harus ada yang diingetin gitu, Pak Jokowi, Anda terlalu ke Tiongkok, dan dalam rangka menjaga national interest,
ini kalau seorang pemimpin kemudian lebih mementingkan subjektivitasnya kepada kepentingan negara luar dibandingkan untuk tetap mempertahankan objektivitas menjaga kepentingan nasional, kita wajib mengingatkan itu, Mas Arsul. Oke, nah kalau bicara soal wajib mengingatkan, kan Anda ini bagian dari partai pemerintah, partai pendukung pemerintah gitu. Apakah mekanisme di internal itu tidak berjalan sehingga Presiden Jokowi bergerak dalam kondisi yang Anda sebutkan tadi terlalu cenderung ke Cina dan mulai mengabaikan kepentingan nasional? Ya, sebenarnya saluran darah sebagai orang partai ya, saya tahun 2016 ketika masih jadi Ketua Gerindra di Jawa Barat, saya resmi fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Barat kita nolak tentang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Resmi itu. Kemudian saya juga sempat menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebenarnya pada saat 2016 itu sikap DPP terhadap proyek ini, dan Pak Prabowo waktu itu juga menyampaikan bahwa Gerindra menolak proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan DPR RI, fraksi Partai Gerindra, itu juga menolak proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jadi menurut saya sih sebenarnya sikap-sikap ini penyaluran aspirasi kita sebagai orang partai juga sudah kita sampaikan. Tetapi kan kita lihat ada kenekatan yang dilakukan oleh Presiden dalam hal ini, ya, yang kemudian tetap memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Sebenarnya urgensi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kan udah semua aspek, mau aspek ekonomi, bisnis, semuanya tidak terpenuhi semuanya. Tetapi kita juga nggak tahu kenapa harus dipaksakan gitu. Bahkan sekarang belakangan menggunakan APBN yang semula Presiden berjanji untuk tidak menggunakan anggaran APBN. Jadi hal-hal yang seperti ini Presiden kehilangan objektivitasnya, kelihatan terlalu mementingkan proyek yang didrive oleh pemerintah Tiongkok itu. Ya. Kalau Jakarta Surabaya oke, Mas, itu rakyat butuh proyek kereta api cepat karena memang kalau mudik ke kampung segala macam kan, yang untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan memang kita butuh kereta. Nah, kenapa tiba-tiba bangun moda kereta api dari Jakarta Bandung sih? Nah, ini kita tengarai ada motif penguasaan tanah dalam rangka untuk mengembangkan kawasan-kawasan tertentu untuk menjadi tempat bagi penampungan yaitu penduduk Tiongkok yang menjadi beban dan masalah di negerinya Tiongkok itu sendiri. Ya, jadi kalau dari penjelasan Anda tadi setidaknya itu ada dua kelompok ya yang mendrive atau mengarahkan Presiden Jokowi ini ya sehingga negara menjadi seperti ini ya. Pertama kelompok para pengusaha di dalam negeri, para Taipan, para cukong ini, dan kedua adalah Cina. Saya nggak tahu Cina ini yang Anda maksud dalam posisi sebagai negara atau dia sebagai perusahaan, karena kalau di Cina itu kan ada juga disebut statepreneurship gitu disebutnya di sana ya. Iya. Ya menurut saya lebih cenderung ini neo-imperialisme Tiongkok. Dalam kasus hari ini kita juga harus mengaitkan tentang terlalu subjektifnya pemerintah kita kepada Tiongkok dengan situasi Tiongkok per hari ini juga. Tiongkok hari ini di dalam negerinya mengalami masalah energi, Mas Harsu, sekarang. Jadi beberapa pasokan batu bara yang biasa disuplai dari negara-negara lain sekarang terganggu. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Tiongkok mengadakan pemadaman listrik dalam rangka efisiensi penggunaan bahan bakar batu bara mereka. Kemudian juga Tiongkok sekarang pertumbuhan ekonominya sudah diumumkan hanya sekitar 4,5% dengan negara yang berpenduduk hampir 1,7 miliar. Ini merupakan masalah besar. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besarnya selain Evergrande kemarin itu kan juga ada 4-5 kelompok usaha besar Tiongkok yang di delisting di bursa di
Amerika gitu. Dan saya dengar juga udah akan ada beberapa perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok yang juga akan mengalami hal yang sama seperti Evergrande. Nah, di luar itu ada tekanan diplomatik yang dilakukan oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Asia maupun negara-negara di Eropa maupun Amerika yang menyatakan dukungannya terhadap negara Taiwan yang berdaulat, dan ini menyebabkan tekanan diplomasi kepada Tiongkok yang berat juga di luar, di kawasan Laut Cina Selatan, di mana hampir semua negara-negara Amerika, Eropa, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, dan Taiwan, serta beberapa negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya, termasuk Indonesia, yang menolak klaim sepihak dari Tiongkok. Dan oleh karena itu sebenarnya dengan posisi Tiongkok yang menghadapi tekanan diplomasi dari soal Taiwan, Laut Cina Selatan, kemudian di dalam negerinya yang beda banget, Mas, kita bicara Tiongkok setahun yang lalu dengan hari ini. Yang kita bicara Tiongkok 2 digit dulu dengan yang sekarang hanya tinggal 4,5% dengan jumlah penduduk yang seperti itu, tentu Tiongkok memiliki masalahnya itu diekspor lah kira-kira. Nah, Indonesia nampung ketika negara yang lain nggak mau. Di Asia Tenggara hanya tinggal Laos, Kamboja, dan junta militer aja di Myanmar yang mendukung Tiongkok, ditambah ya mungkin Indonesia ini. Jadi sangat tidak strategis ketika dalam situasi yang seperti ini, Indonesia kemudian masih tetap menjadi negara yang terlalu akomodatif terhadap kepentingan bisnis dan politiknya Tiongkok. Nah, ini menjadi pertaruhan buat Pak Jokowi untuk menghadapkan ini, apakah mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan wibawa bangsa dibandingkan dengan kepentingan yang kita nggak tahu nih apa, yang kenapa mesti bela-belain banget Tiongkok gitu. Nah, wajib kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa untuk meluruskan ini. Dan oligarki memang dengan semua aspeknya sangat terlalu kuat, Mas Harsun. Dan ini perlu ada satu kekuatan untuk bisa mengimbangi merajalelanya oligarki masuk merambah ke semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan oleh karena itu dengan berkumpulnya kita kemarin itu diharapkan kita bisa punya keinginan untuk membangun kekuatan bersama. Jadi ada resolusi yang kemarin kita sudah hasilkan. Yang pertama, kita ingin pembangunan ini semua untuk semua modalitas sosial Sumpah Pemuda ditambah modalitas politik waktu tahun 45 ditambah dengan modalitas kita yang sekarang ada, ini harus kita lanjutkan supaya kita tetap tegak, punya wibawa, dan menjaga kepentingan nasionalnya itu lebih utama dibandingkan kepentingan lainnya. Kita ingin menjaga supaya hasil pembangunan ini juga bisa dinikmati bukan hanya oleh 1% yang tadi, tapi juga hasil pembangunan ini kita bisa nikmati oleh semuanya. Nah, kemudian resolusi yang berikutnya adalah bahwa untuk menjaga dari kecenderungan yang terlalu kepada negeri Tiongkok, kita wajib supaya pembangunan semua untuk semua ini adalah kita letakkan dalam fondasi kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat menjaga kebijakan politik luar negerinya untuk kembali menjadi bebas dan aktif. Gitu. Dan kemudian resolusi yang terakhir, kami semua kemarin teman-teman alhamdulillah mau bersama-sama gitu Mas Harsu untuk bisa membangun kekuatan bersama. Ya ini adalah satu yang harus kita syukuri karena di tengah begitu kuatnya oligarki, banyak ketakutan di tengah masyarakat yang kemudian merasa bahwa meskipun kita ini negerinya demokratis gitu, quote and quote gitu, tetapi ternyata demokrasinya apalagi di tengah oligarki ini menjadi oligokrasi gitu. Jadi yang banyak kekuatan-kekuatan yang
sangat bisa disetir di institusi-institusi aparat, di banyak, malah sekarang ada aparatur ekstra yudisial, dan kemudian aparatur-aparatur yang sebenarnya bisa digerakkan dalam rangka kepentingan oligarki itu. Nah, di tengah ketakutan, di tengah keputusasaan itu, kekuatan bersama ini diharapkan bisa minimal kita membangunkan kembali ke rakyat untuk tidak takut, dan kemudian kita bisa berhimpun bersama-sama untuk kita lawan, supaya oligarki tidak terlalu kuat dan kita bisa menjaga demokrasi ini bisa lebih adil. Sekarang saya dengar kemarin ada keputusan Mahkamah Konstitusi, Mas Arso, yang Ya, ya. membatalkan tentang apa namanya Undang-undang COVID ya. Yang iya, jadi dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, karena itu kan dilindungi oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu seperti seakan-akan menjadi legitimasi buat yang sekarang sedang berkuasa, pemerintah dalam hal ini, untuk kemudian mungkin kurang cermat atau teledor dalam hal pengalokasian dalam rangka pemulihan ekonomi atau penanganan COVID tadi. Nah, masyarakat sekarang bisa mengadukan ini, dan ada baiknya, Mas Harsu, kita buka pembukaan pengaduan masyarakat terhadap potensi pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan bisa jadi oleh pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi ataupun dalam rangka penanganan COVID ini. PCR mahal, sekarang tiba-tiba harganya 275, kemarin 900.000, kemarin itu uangnya kemana? Harganya itu kok bisa dari 900.000 kok sekarang jadi 275.000? Itu penurunan itu disebabkan karena harga apa? Dan kemudian misalkan 900 ribuan itu, terus keuntungannya kemana aja? Itu gampang kok. Vaksin itu, terus kartu prakerja, segala macam yang masyarakat merasa itu ditengarai, diduga ada pelanggaran-pelanggaran, ada manipulasi dan lain sebagainya, berhak sekarang masyarakat untuk menyampaikan laporan tersebut kepada, ya kalau perlu kita buka juga itu pengaduan itu, Mas Harsu. Posko gitu ya? Posko pengaduan. Posko pengaduan. Ya. Nah, karena dengan latar belakang itu betapa kuatnya mereka, kelompok oligarki ini, dan juga kepentingan asing ini, makanya kemudian Anda sebagai internal partai pendukung pemerintah itu bersama dengan kelompok-kelompok lain di luar pemerintahan ya, atau orang yang punya kelompok oposisi, karena kan inisiatornya selain Anda ini ada Bung Rocky Gerung, ada Sahgan dan Nenggolan, ada juga Jumur Hidayat, gitu ya. Ada Mas Faisal Basri, ada Mas Faisal Basri. Ya, sebenarnya ada Mas Haris Azhar yang kemarin juga sebenarnya hadir gitu, pengen hadir gitu. Jadi dia relatif ini mudah-mudahan bisa jadi kekuatan lah, bisa jadi kekuatan, kita nyatuin kekuatan gitu. Orgatnya belum kita putuskan, tapi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat kembali sesuai dengan janji kemarin di dalam forum tersebut. Tapi yang dalam waktu dekat ini kita juga menyampaikan tentang kemungkinan kita akan memperjuangkan presidensial threshold 0%. Nah, itu saya kira itu salah satu faktor penting juga yang justru menjadi mother of evil-nya ya. Ya, nah kemarin kan rasanya seperti buntu gitu, bahwa 20% ini seperti quote-unquote menjadi logika yang dimiliki oleh partai-partai gitu. Tetapi sebenarnya bagi Partai Gerindra, Pak Prabowo sendiri sebenarnya berkeinginan bahwa presidential threshold itu sebenarnya adalah 0%. Kita setahu saya, Partai Gerindra juga pernah mengusulkan tentang presidential threshold 0%, dan semangat 0% ini kan adalah semangat untuk membangun supaya tadi demokrasi itu juga semua untuk semua, jadi bukan untuk sebagian atau segelintir partai-partai atau segelintir oligarki yang bisa ngatur-ngatur tentang siapa yang harus maju dan lain sebagainya. Nah, rakyat juga harus
punya kesempatan untuk bisa memiliki kandidatnya, bisa punya alternatif yang yang lebih banyak lah kira-kira gitu. Jadi presidensial threshold 0% menjadi satu perwujudan juga demokrasi semua untuk semua ini. Nah, ini organisasi, bukan organisasi, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini mau dibentuk dalam organisasi formal atau ini lebih pada semacam ikatan-ikatan renggang, seperti apa ini bentuknya nantinya, Mas Ferry? Ya, saya belum tahu karena ini juga harus diformulasikan oleh teman-teman kembali, tapi dalam pikiran kita sesuai dengan imajinasi kita tentang Indonesia, organisasi ini juga bisa akan lebih relevan dengan kekinian, dengan situasi kekinian. Jadi pasti akan akrab dengan digitalisasi, kemudian juga fundraising yang bisa dikelola dengan digital, kemudian ya hal-hal yang seperti itu. Jadi kemudian ini pengaduan masyarakat sekarang bisa kita kemas dengan digitalisasi dan kita bisa lakukan itu sekarang misalkan dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kekebalan Perpu ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi oligarki ini juga harus tahu bahwa mereka dilawan sekarang. Jadi mereka kalau sekarang ini karena merasa nggak ada yang berani dan nggak ada yang lawan, mereka menjadi semena-mena, Mas Harsu. Jadi kalau sekarang kita bergerak, menyatukan kekuatan, dan kemudian menggunakan langkah-langkah yang baik, menurut saya mereka tentu juga pasti gemeteran. Banyak kalau ada pengaduan itu, banyak yang gemeteran, Mas Harsu itu. Kalau kemudian laporan tersebut disertai dengan data-data yang memang data-data yang cukup memadai gitu, menurut saya banyak yang gemeteran ini sekarang. Iya. Oke, Mas Ferry, jadi ini siapapun juga rakyat Indonesia, warga Indonesia yang punya kesadaran yang sama dengan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini boleh bergabung? Boleh, Mas. Boleh, dan ini sama seperti yang waktu tahun 2008, ini harus jadi modalitas sosial kita untuk melihat imajinasi kita tentang Indonesia. Dan ya kalau lihat tahun 45 itu ya, kalau Jepang nyerah Maskutu ya kan di tanah air, ya dibentuk itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesianya. Nah, kalau ini bisa jadi dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik, tekanan diplomasi dan lain sebagainya, keadaan ekonomi dalam negeri Tiongkok, bisa jadi ini Mas Hersu, kita menyaksikan dalam sejarahnya Tiongkok nyerah tanda kutip gitu dengan sekutu lagi. Nah, di tanah air kita harus siap-siap juga untuk mempersiapkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu juga merdeka dari pengaruh neo-imperialisme Tiongkok ini. Ya, dampaknya ini kan gede sekali ya. Kalau sampai Cina itu ambruk, itu the giant falls gitu ya. Jadi raksasa yang bakal jatuh ini, dampaknya ke Indonesia pasti luar biasa sekali. Itu yang harus kita antisipasi juga ya. Iya, oleh karena itu kita harus menjaga kemandirian kita. Kita harus mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan yang terlalu besar kepada Tiongkok. Itu insya Allah akan bisa menyelamatkan kita sebagai bangsa dan sebenarnya menyelamatkan pemerintah ini juga. Pak Jokowi harus mendengarkan ini, situasi ini. Baik, terima kasih Mas Ferry Yulianto. Sama-sama Mas Harsu. Inisiator Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Bukan inisiator lah, penggagas nih. Kalau awalnya ngobrol-ngobrol gitu dengan beberapa teman-teman, tapi sekarang mudah-mudahan udah jadi ini semangat bersama-sama yang lain-lainnya dengan yang lain-lainnya gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Harsu.